simpatisan juga dengan sepenuh hati mau membantu untuk melaksanakan konvoy. Kayak terbawa euforia gitu ya. Tapi ya itu lagi, kalau saya pribadi untuk pelaksanaannya pelaksanaan pilkada di masa COVID ini sebenarnya bumerang sih untuk kita semua. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Di sisi lain, tonggak estafet kepemimpinan daerah memang sudah harus diletakkan. Diregenerasi gitu ya? Sudah harus, karena waktunya kan sudah dalam masa maksimal ya, sudah maksimum. Tapi di sisi lain dengan kondisi kita seperti ini, ya kita nggak mau dong ya terselenggara pemilu, adanya pemimpin baru, tapi ternyata menjadi klaster baru. COVID. Baik, kembali lagi di persoalan yang akan kita bahas ya, yang kedua. Ini juga lebih menarik dan lebih mendalam karena besok ini akan berlangsung terkait dengan pilkada di era pandemi. Nah, bagaimana tadi terkait beberapa hal yang mungkin perlu kita soroti sebagai generasi muda? Banyak banget sebenarnya ya pro kontra sih dengan adanya pilkada 2020 ini kan. Kalau teman-teman dan kemarin ingat di awal adanya pandemi ini kan diperkirakan di bulan Mei kita berhenti, tapi ternyata masih lanjut. Terus katanya sih bulan Agustus, ternyata masih lagi berlanjut. Nah, ketika dulu diselenggarakannya di akhir tahun ini di bulan Oktober itu kan dengan alasan ketika pandemi itu selesai di bulan Agustus. Tapi kan ternyata ya sampai saat ini kita masih lihat, kita semuanya tahulah grafiknya selalu naik, kasusnya selalu bertambah, meninggalnya juga selalu bertambah, walaupun sembuhnya juga bertambah banyak. Tapi sepertinya ketika memang mau dilaksanakan lagi pilkada ini tetap masih banyak pro kontra. Salah satunya adalah tidak bisanya melakukan kegiatan social distancing atau physical distancing selama 100%. Maksudnya nggak bisa benar-benar semua orang tuh dibatasi. Kembali normal gitu nggak bisa ya? Jadi memang pertama kembali normal nggak bisa Mas. Yang kedua selain nggak bisa kembali normal lagi, ini juga misalnya mau dibatasi nih. Misalnya setiap sebelum nyoblos harus cuci tangan dulu. Atau nanti kalau nggak sebelum nyoblos harus pakai hand sanitizer. Iya, kalau misalnya yang milih itu hanya 100 orang. Padahal dalam satu TPS itu bisa jadi yang memilih lebih dari itu. Bisa 2 kali lipat, bahkan mungkin bisa 3 kali lipat. Iya, karena itu satu RW ya? Iya, per RW iya. Jadi kan kalau kita pakai logika kayak gitu, sepertinya masih belum mungkin pelaksanaan pilkada ini. Walaupun memang sudah diketok palu akan tetap dilaksanakan, akan tetap diselenggarakannya pilkada. Kalau kemarin Oki juga sempat baca berita di beberapa daerah itu masih banyak nih relawan-relawan yang masih konvoy saat mencalonkan calonnya nih ke KPU. Padahal kita semua tahu himbauan stay at home, pakai masker, physical distancing itu sudah ada dimanapun. Tapi ternyata implementasinya masih seperti ini. Kayaknya itu kayak udah jadi budaya, jadi udah jadi rutinitas. Jadi kalau nggak konvoy itu nggak asik. Jadi kalau nggak konvoy, nggak bikin arak-arakan nih buat mencalonkan calonnya ke KPU tuh kayaknya nggak mantep. Nggak mantep. Kayak nggak pas. Nggak rame gitu ya. Tetap harus apa ya mungkin ya untuk karena selebrasi juga, mungkin juga ada beberapa calon yang memang sudah menginginkan dari beberapa tahun lalu, sudah memantaskan diri, sehingga relawan-relawan juga, simpatisan-simpatisan juga dengan sepenuh hati mau membantu untuk melaksanakan konvoy. Kayak terbawa euforia gitu ya. Tapi ya itu lagi, kalau saya pribadi untuk pelaksanaannya pelaksanaan pilkada di masa COVID ini sebenarnya bumerang sih untuk kita semua. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Di sisi lain, tonggak estafet kepemimpinan daerah memang sudah harus diletakkan. Diregenerasi gitu ya? Sudah harus, karena
waktunya kan sudah dalam masa maksimal ya, sudah Iya. maksimum. Tapi di sisi lain dengan kondisi kita seperti ini, ya kita nggak mau dong ya terselenggara pemilu, adanya pemimpin baru, tapi ternyata menjadi klaster baru Iya. COVID. Jadi kayak klaster itu maksudnya ditemukan virus baru di suatu tempat yang baru Ya, gitu ya. kayak misalnya kan kita ya beberapa kali saya ngeliat berita ada yang bilang klasternya itu kalau dulu awal-awal klasternya adalah ketemu orang dari luar negeri. Iya. Ternyata sekarang sudah move, jadi misalnya tempat-tempat ramai seperti kafe. Bahkan pasar Bahkan juga ya. sekarang pasar, KRL yang di Jakarta, atau kalau sekarang itu banyak di Jakarta juga klaster kantor Wah, jadi beberapa kantor tutup hanya karena ada salah satu karyawannya. yang terkena COVID. Bahkan di Jogja juga kemarin ada beberapa bank yang memang saat ini ditutup karena memang sudah ada beberapa karyawannya, atau mungkin menularnya dari nasabah mungkin ya, Bisa juga. sehingga karyawannya terinfeksi, akhirnya harus ditutup untuk sementara waktu. Ya. Nah, kita tidak mau nih dengan adanya pilkada ini menjadikan klaster baru karena Di nggak setiap mungkin- TPS iya, gitu ya? karena nggak mungkin relawan yang di TPS itu hanya satu atau hanya 2 atau 3, itu pasti kewalahan. Iya, ada Sedangkan- saksi juga iya, ya, sedangkan ada KPPS. saksi, ada KPPS, kemudian nanti juga ada pengawasan dari Bawaslu juga. Kemudian biasanya ya juga ada beberapa mahasiswa ilmu politik atau pemerintahan yang mungkin memang ingin menyaksikan secara langsung. Mungkin ada penelitian juga. juga sebagai tugas. Atau misalnya apalagi gini, kalau di daerah-daerah ya termasuk di desa saya itu kalau ke TPS sambil nyoblos itu terkadang orang tua tetap ngajak anaknya. Ya. Jadi kayak mau nonton acara ya. Iya, nah padahal anak kecil itu kan termasuk usia rawan ya. Rawan. Nah, untuk COVID ini. Jadi memang sepertinya memang kalau saya sih lebih Belum siap atau gimana? kalau saya pribadi belum siap sih. Jadi sebaiknya ditunda atau Kalau saya lebih setuju ditunda. Oke. Atau kalau memang tidak, mungkin pemerintah harus punya cara lain, mungkin bisa Metode dibuat baru. metode baru Secara seperti virtual online, gitu ya. Oh. virtual, atau ini juga saya baru kemarin pernah dengar sih dari dosen saya kan dulu S3-nya di Jerman. Iya. Saat